Sore, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk seluruh rekan-rekan mahasiswa D4 ya, akuntansi perpajakan, Universitas Pajajaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Kita dipertemukan lagi di sesi keempat ya rekan-rekan, sesi keempat. Cepat ya, cepat sekali. Nanti tidak terasa di sesi keempat kita masuk ke materi yang cukup berat mungkin ya, hukum bisnis tentang hukum investasi dan pasar modal ya. Nanti kelompok kelompok 4 ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan presentasi yaitu Kirei dan kawan-kawan ya. Kemudian nanti rekan-rekan yang lain pastikan ya bisa berpartisipasi ya, akan menjadi nilai plus nanti partisipasinya sebagai bagian dari komponen penilaian partisipasi ya. Baik, kita buka ya dengan pantun ya, saya kasih pantun ya, mudah-mudahan menyemangati teman-teman ya. Ke kampus naik sepeda ya. Ban bocor malah jadi drama. Belajar investasi jangan asal saja, nanti modal hilang, hukum pun tak bisa terima gitu ya. Jadi intinya seperti itu, bagaimana hukum investasi ini memastikan ya, menjamin ya keamanan, kesejahteraan gitu ya, kepastian ya, kepastian buat para pihak ya, terutama yang menanamkan modal yaitu investor, termasuk juga bagi pengusaha ya, pebisnis yang menerima ya dana investasi. Nah, kita akan dengarkan pemaparan dari rekan-rekan kelompok 3 seperti apa sih ya hukum investasi itu, baik dasar hukumnya, politik hukumnya ya. Politik hukum itu maksudnya prinsip-prinsip ya, kebijakan-kebijakannya seperti apa. Ya, nanti rekan-rekan bisa ajukan pertanyaan ya dan dijawab juga oleh kelompok 3 ya. Nanti saya akan pantau ya. Saya akan tambahkan kalau memang perlu ditambahkan. Terakhir nanti saya akan berikan kuis. Baik, saya kira itu cukup pembukaan dari saya kepada kelompok 3 ya, Kirei dan kawan-kawan. Waktu dan layar saya serahkan. Silakan dipimpin presentasi dan tanya jawab. Ya, sudah siap? Oke. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai hukum investasi dan pasar modal. Boleh di next? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu anggota kami. Ada saya sendiri, Verisa, dengan NPM 14. Anggota yang lain ada Gabriel, NPM 32. Ada Camila Konita, NPM 69. Ada Sofia, NPM 77. Camila, NPM 95. Ervan, NPM 112. Dan terakhir Alhadino, NPM 121. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi sebelum kita tahu lebih dalam mengenai hukum investasi, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu hukum investasi. Menurut Budi Sutrisno dan Salim HS, hukum investasi itu adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta prosedur dan syarat dalam melakukan investasi di suatu negara. Dan objek hukum investasi itu ada dua, yaitu objek material dan formil. Kalau objek material itu terdiri dari substansi hukum, jadi itu berisi aturan dalam UU atau peraturan terkait investasi. Kemudian kalau objek formil itu merupakan tata cara pelaksanaannya, misalkan hubungan investor dengan negara, jenis usaha terbuka, prosedur izinnya, dan juga syarat investasi. Boleh lanjut?
Oke, selanjutnya ini ada hubungan hukum sama investasi itu yang pertama ada di hukum agrarianya dulu. Jadi hubungannya itu erat banget nih sama investor asing karena mereka itu bisa menggunakan haknya di atas tanah Indonesia. Nah, jenis haknya itu ada 3 menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 22 Ayat 1. Yang pertama itu ada HGU, hak guna usaha, hingga 95 tahun, HGB, hak guna bangunan, hingga 85 tahun, ada hak pakai hingga 70 tahun. Yang kedua, hubungan hukum investasi dengan hukum lingkungan. Investor yang menanam sahamnya di Indonesia itu wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalau misalnya melanggar, pasti ada konsekuensinya. Salah satunya, contohnya itu ada izin investasi bisa dicabut sama Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan kena sanksi pidana atau enggak perdata. Yang selanjutnya itu ada hubungan hukum investasi dengan hukum pajak. Investor wajib membayar pajak sesuai dengan aturannya. Ada beberapa peraturan nih, dan juga ada kelonggaran pajak bagi investor atau insentif pajaknya. Seperti contohnya pembebasan bea masuk dan bea materai modal, pembebasan pajak penjualan, bea balik nama, dan juga ada keringanan pajak perseroan. Boleh lanjut lagi? Selanjutnya ada politik hukum investasi. Dasar politik hukum investasi Indonesia ini ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama itu ekonomi kita berdasar asas kekeluargaan, yang dimana jadi bukan untuk persaingan bebas, tetapi untuk kerjasama demi kesejahteraan bersama. Yang kedua ada cabang produksi yang penting dikuasai negara. Contohnya kayak listrik, minyak, gas itu nggak boleh dilepas penuhnya ke swasta, karena kalau dilepas penuhnya ke swasta itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga ada penguasaan tersebut untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu aja. Yang keempat ada dihindari free fight liberalisme, yaitu persaingan bebas tanpa aturan, karena bisa bikin yang kuat ini makin kuat, sementara yang kecil itu makin tersingkir. Yang terakhir ada pelaku usaha seperti koperasi, swasta, dan BUMN. Nah, ini punya perannya masing-masing. Untuk koperasi sendiri itu sebagai usaha rakyat, lalu swasta itu untuk membantu menggerakkan ekonomi, dan BUMN yang mengelola sektor-sektor penting. Selanjutnya ada politik pintu terbuka. Yang pertama membuka perdagangan bebas dengan negara maju supaya bisa masuk ke pasar global. Yang kedua mengundang modal asing karena investasi dari luar negeri bisa membantu mempercepat pembangunan. Yang ketiga ada meminta bantuan teknis di bidang teknologi dan birokrasi. Yang keempat ada hutang luar negeri karena bisa jadi ada kebutuhan dana tambahan, jadi harus berhutang gitu. Yang kelima ada membuka komunikasi kultural dengan dunia luar, jadi ada pertukaran ilmu, budaya, atau cara pandang. Selanjutnya ada asas-asas hukum investasi. Yang pertama asas ekonomi perusahaan, yaitu penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal sesuai dengan prinsip efisiensi pasal 26 Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Yang kedua ada asas hukum internasional. Jadi dalam melakukan penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila pemerintah mengadakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh, ada penyelesaian yang harus dilakukan berdasarkan pada hukum internasional ini. Yang ketiga ada asas demokrasi ekonomi, yang dimana dalam melakukan investasi didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Yang terakhir atau yang keempat ada asas manfaat, merupakan asas yang dimana dalam penanaman investasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya, mengapa Indonesia membutuhkan investasi atau modal asing? Alasan utamanya Indonesia atau negara-negara lain mengundang modal asing adalah untuk pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan industri untuk meningkatkan devisa seperti mendorong kegiatan ekspor, membangun sarana dan prasarana, serta mengembangkan daerah yang tertinggal. Nah, apa daya tarik Indonesia dalam rangka penanaman modal asing? Yang pertama, ada kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam ini menawarkan potensi keuntungan yang besar dan memastikan ketersediaan bahan baku untuk industri para investor. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Indonesia itu memiliki populasi usia produktif yang besar, sehingga dapat menjadi daya tarik besar bagi industri seperti industri manufaktur yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Yang
Yang ketiga, lokasi yang didukung sarana dan prasarana. Pemerintah Indonesia itu terus membangun infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Hal ini membuat investor lebih mudah mendistribusikan barang dan menangkap biaya logistik, sehingga bisa menjamin investornya kalau melakukan bisnis di Indonesia itu bisa lebih lancar dan efisien. Yang terakhir, peluang pasar yang menjanjikan. Indonesia punya jumlah populasi yang besar, sekitar 280 juta penduduk. Dengan ini, Indonesia tuh punya pasar konsumen yang besar dan luas sektornya, dan sebagian besar tuh berada dalam usia produktif, sehingga memiliki daya beli yang kuat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan konsumsi dan permintaan dari berbagai sektor. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu adalah faktor penentu iklim investasi. Jadi itu ada 3 faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap iklim investasi khususnya di Indonesia. Yang pertama itu adalah kesempatan ekonomi. Nah, yang sudah pasti kita tahu itu Indonesia itu punya potensi besar dari sisi sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Otomatis kalau sumber daya ini dimanfaatkan secara optimal, investor itu akan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Yang kedua itu adalah kepastian hukum. Nah, kepastian hukum ini tuh menyangkut regulasi yang jelas, konsisten, transparan, mulai dari izin usaha sampai ke operasionalnya. Kalau nggak ada kepastian hukum, udah pasti investor itu akan ragu untuk menanamkan modalnya. Nah, yang ketiga itu adalah kepercayaan investor itu sendiri. Nah, hukum itu berperan penting dalam menciptakan stabilitas, efisiensi, dan keadilan. Kalau semakin tinggi kepercayaan investor terhadap sistem hukum yang ada, maka semakin kondusif pula iklim usaha yang ada di Indonesia. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah tujuan dan target hukum dalam investasi. Nah, secara umum sebenarnya adanya tujuan dari hukum dalam investasi itu adalah memberikan aturan main atau rule of the game. Jadi semua pihak yang terlibat dalam investasi itu harus bermain dengan peraturan yang sama. Nah, selanjutnya itu ada terciptanya peraturan-peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten sehingga terjamin nih kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Nah, dari hukum dalam investasi tersebut juga kita punya target. Yang pertama ada penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang kompetitif, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan. Dengan adanya tujuan dan target ini, hukum investasi itu diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke jenis dan bentuk penanaman modal. Jenis dan bentuk penanaman modal ini ada dua. Yang pertama adalah penanaman modal asing. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal di Indonesia yang dilakukan oleh investor asing. Modal ini bisa berasal dari asing sepenuhnya atau bisa juga berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah penanaman modal dalam negeri. Masih menurut pasal yang sama, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan investasi yang dilakukan di Indonesia oleh penanam modal dari dalam negeri. Sumber modalnya bisa berasal dari warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, maupun negara Indonesia sendiri. Boleh lanjut? Selanjutnya adalah cara-cara dalam penanaman modal. Ada dua cara utama dalam penanaman modal. Yang pertama adalah direct investment atau penanaman modal langsung. Ini terjadi ketika investor menanamkan modalnya langsung ke sebuah perusahaan. Biasanya investor akan ikut mengelola atau mengendalikan usaha tersebut. Yang kedua adalah indirect investment atau penanaman modal tidak langsung. Investasi dilakukan melalui instrumen keuangan, jadi investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. Contohnya, investor asing membeli saham perusahaan Indonesia di pasar modal atau membeli obligasi pemerintah Indonesia. Boleh lanjut?
Yang terakhir adalah bentuk penanaman modal asing. Secara umum ada dua bentuk utama. Yang pertama adalah joint venture. Joint venture ini adalah bentuk kerjasama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri. Jadi modal dari penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri digabung dan mereka sama-sama terlibat dalam mengelola usaha. Contohnya, perusahaan asing bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk mendirikan pabrik baru di Indonesia. Yang kedua adalah Foreign Direct Investment atau FDI. Bentuk ini terjadi ketika penanam modal asing menanamkan modalnya secara langsung di Indonesia. Biasanya dengan mendirikan perusahaan sendiri atau membeli mayoritas saham dari perusahaan lokal. Boleh lanjut? Oke, sekarang ada dasar-dasar hukum pentingnya yang dari dasar-dasar hukumnya ini tuh ada dua. Yang pertama itu dari UU nomor 25 tahun 2007, itu tuh ngatur tentang kebijakan dasar penempatan modal di Indonesia. Ya, poin utamanya sih lebih meliputi kepastian hukum bagi penanam modal, perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negara, dan kewajiban pengutamaan tenaga kerja Indonesia serta pengaturan kewenangan pemerintah dalam mengurus penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kalau misalkan hukumnya udah jelas kan kayak misalkan tadi yang kewajiban pengutamaan tenaga kerja kan untung juga buat Indonesianya. Kalau misalnya nomor 11 nomor 2020 itu sebenarnya UU Cipta Kerja. UU Cipta Kerjanya itu ngebahas tentang investasi juga, tapi si UU nomor 11 nomor 2020 ini udah dibatalin dan diubah. Boleh di next lagi. Oke, selanjutnya ada manfaat dan kendala investasi di Indonesia. Investasi memiliki banyak dampak positif bagi perekonomian. Pertama, investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru melalui bangunan pabrik, usaha, maupun proyek, sehingga masyarakat sekitar mendapatkan kesempatan kerja. Lalu yang kedua, investasi dapat meningkatkan ekspor, karena barang dan jasa yang diproduksi semakin berdaya saing di pasar internasional, yang pada akhirnya menambah devisa negara. Ketiga, adanya alih teknologi dari perusahaan asing yang membawa teknologi modern serta keahlian manajemen, yang kemudian bisa ditransfer kepada tenaga kerja dan industri lokal. Namun, investasi juga menghadapi sejumlah kendala dari sisi politik. Stabilitas yang belum sepenuhnya terjaga seringkali mempengaruhi keputusan investor. Dari sisi hukum, regulasi yang tumpang tindih, serta kepastian hukum yang masih lemah menimbulkan keraguan. Lalu ada masalah perburuhan, di mana aturan ketenaga kerjaan yang kaku serta potensi konflik buruh dapat menghambat kelancaran investasi. Dan yang terakhir, adanya pungutan liar atau pungli yang menambah biaya di luar ketentuan resmi sehingga meningkatkan resiko dan beban investasi. Next. Selanjutnya adalah strategi menarik investor. Yang pertama adalah kesempatan, kemitraan, dan keamanan. Jadi untuk menarik investor tentu harus ada peluang usaha nyata. Terus juga dapat bermitra dengan pihak lokal dan mendapat jaminan keamanan baik secara hukum maupun fisik. Yang kedua adalah menghormati kontrak. Kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak ini penting karena investor pastinya tidak mau dirugikan. Kemudian ada kompetisi sehat dan transparan. Jadi tetap kompetitif namun sesuai dengan aturan, dan juga transparan ini artinya untuk mengurangi resiko kecurangannya. Jadi investor tuh merasa aman dalam bersaing di sana. Kemudian ada aturan yang pro pasar. Ini artinya terdapat kebijakan dan aturan-aturan yang mendukung investasi. Kemudian ada memangkas high cost ekonomi. Jadi kalau misalkan suatu perusahaan memproduksi suatu barang, kemudian biaya produksinya ini dipangkas kan, jadinya harga jualnya ini bisa bersaing dengan produk-produk asing sehingga bisa meningkatkan ekspor juga. Kalau misalkan nilai ekspornya tinggi, investor lebih tertarik untuk investasi. Sebaliknya kalau misalkan biayanya itu tinggi, biaya produksinya tinggi, jadinya harga jualnya tidak bisa bersaing, investor juga ragu dan tidak mau untuk investasi. Kemudian adalah menghapus monopoli. Jadi dengan menghapus monopoli satu pihak ini, investor mendapat ruang dan peluang untuk masuk. Jadi pasar lebih dinamis.
Selanjutnya, prosedur izin cepat dan satu pintu. Contoh dari prosedur izin cepat dan satu pintu ini adalah pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP pusat yang saat era pemerintahan SBY melalui PP nomor 97 tahun 2014. PTSP ini jadi sentral pengurusan perizinan, jadi investor ini tidak perlu keluar masuk kementerian atau lembaga untuk mengurus izin. Investor itu pasti lebih tertarik jika perizinan itu mudah, terus cepat dan juga jelas. Kemudian adalah kebijakan investasi yang jelas. Investor ini butuh kepastian arah kebijakannya seperti pajak, insentif, dan juga kepemilikan saham asing. Jadinya bisa membuat perencanaan jangka panjang. Kemudian adalah penegakan hukum. Hukum ditegakkan secara konsisten sehingga menjamin keadilan dan mengurangi risiko bagi investor dari praktik korupsi dan pungli atau sengketa yang tidak jelas. Kemudian ada penentuan tarif berdasarkan kondisi ekonomi. Jadi tarif ini memengaruhi keputusan investor. Misalkan pemerintah mengumumin tarif baru, investor juga harus menyesuaikan kembali ekspektasi mereka terhadap pendapatan perusahaannya. Kemudian ada koordinasi, maafin ada kesalahan, koordinasi antara sektor dan daerah. Jadinya ini agar kebijakan antara sektor dan daerah ini nggak bertabrakan gitu. Jadi sinkronisasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah penting agar investor nggak bingung. Boleh lanjut? Oke, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai hukum investasi dan pasar modal. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Akan kami tampung pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, boleh Sylvia. Aku mau izin tanya. Jadi kan tadi dijelasin kalau di jenis penanaman modal kan ada dua, ada yang asing sama dalam negeri. Nah, aku tuh mau make sure aja dari keduanya itu ada kayak aturan khusus atau perlakuan yang ngebedain dua itu atau enggak? Oke, terima kasih banyak. Kami tampung dulu ya pertanyaannya. Mungkin kalau teman-teman lain ada yang mau nanya, boleh juga raise hand. Boleh, Indri. Oke, di sini aku izin tanya nih. Kan sekarang tuh udah banyak banget ya aplikasi investasi digital kayak reksadana online, Stockbit, Ajaib, dan lain-lain. Nah, gimana sih hukum pasar modal di Indonesia itu bisa melindungi investor retail dan resiko penipuan atau manipulasi harga di platform itu? Secara kan sekarang udah orang-orang tuh banyak beralih ya ke investasi digital. Terima kasih. Kalau Indri, maaf boleh diulang sekali lagi nggak tadi yang dari yang sekarang udah banyak aplikasi investasi. Oke, Tadi oke. agak putus-putus, maaf. Tadi di aku. Oh, oke, sorry. Nah, jadi sekarang kan udah marak banget ya aplikasi investasi yang digital. Nah, gimana sih hukum pasar modal di Indonesia itu bisa melindungi dari investor retail dari resiko penipuan atau manipulasi harga di platform tersebut? Apakah ada undang-undang khususnya atau peraturan khususnya? Seperti itu. Cukup jelas? Oke, jelas. Terima kasih, Indri. Boleh, Oke, Farid. terima kasih. Suaranya kedengaran jelas gak? Jelas. Oke, aku cuman pengen tanya pendapat kalian doang kan. Tadi kan ada inkonsisten antara peraturan pusat dan juga peraturan daerah yang mana itu bisa menghambat investasi yang terjadi di negara kita lah. Nah, menurut kalian ya, jika kalian sebagai bagian pemerintah gitu, gimana sih kalau cara kalian solve the problem gitu? Solve the problem supaya inkonsisten ini tuh
ya kalian terdamin gitu loh. Gimana caranya kepastian hukum itu bisa mendukung si investor atau orang yang mau investasi itu bisa nyaman gitu loh. Jadi nggak ada regulasi ganda yang dimana itu bisa ada diferensiasinya antara peraturan daerah dan juga peraturan pusat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh Nabila? Oke, pertama-tama tadi kan dijelasin kalau dalam politik terbuka itu investasi dapat membuka perdagangan bebas dengan negara asing. Nah, aku mau tanya, menurut pendapat kalian, bagaimana pengaruh perdagangan bebas dalam perekonomian di Indonesia? Terus seberapa berpengaruh perdagangan bebas itu di Indonesia sendiri gitu? Terima kasih. Sebelumnya aku mungkin mau jawab dulu pertanyaan Sylvia tadi ya. Tadi pertanyaannya itu kan jenis penanaman modal kan ada yang asing sama yang dalam negeri. Terus dari keduanya itu ada aturan khusus yang membedakan kedua antara si asing sama si yang dalam negerinya nggak sih? Jelas kalau misalkan asing sama dalam negeri itu pasti ada kayak misalkan ada beberapanya kayak misalkan terutamanya itu kayak ketentuan pendirian usahanya, modal yang digunainnya, sama jenis kegiatan yang diizininnya. Terus, sebenarnya dua-duanya sih, itu sama-sama tunduk sama undang-undang penanaman modal ya. Tapi kalau misalkan si investor asing yang tadi ngikutin skemanya, skema yang penanaman modal asing, yang PMA, dengan syaratnya itu kayak berbentuk, PT, perseroan terbatas. Kalau yang investor domestiknya lebih ke yang PMDN, yang penanaman modal dalam negeri, sama syaratnya sih yang lebih umum aja, gitu. Kurang lebih gitu. Soalnya kan kalau Makasih. misalkan kayak investor luar negeri, misalkan kalau misalkan dia tinggal di Indonesia kan kayak misalkan butuh kayak NPWP, ada TIN-nya, identification number, terus sama kitasnya kayak gitu-gitulah macam-macam. Pasti lebih ada yang bedanya lah gitu. Gimana, Sylvia? Udah terjawab belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Bedanya antara PMA ya, ada apa PMA dengan PMDN ya, kan ya. Bagus pertanyaannya. Silakan mungkin yang lain bisa menambahkan. Dijawab oleh Al-Hadino ya, Al-Hadino ya. Iya, Pak. Oke. Ada yang mau menambahkan, silakan. Kelompok 3. Aku mau jawab pertanyaan dari Nabila. Jadi Nabila, tadi ya. itu kan ya
Tadi pertanyaannya itu kan ada investasi terbuka gitu ya? Perdagangan bebas. Terus perdagangan bebas di Indonesia itu pengaruhnya buat Indonesia itu apa sih? Pasti ada pengaruh positif sama negatifnya. Kalau yang pertama, kalau pengaruh positifnya dulu ya pasti kan ada peningkatan daya saing produk lokal. Kayak nanti kita bisa ngeekspor, terus peningkatan devisa negara dari si ekspornya itu, terus nanti narik investasi dari asingnya, terus yang tadi menciptakan lapangan kerjanya, terus peningkatan daya saing dan kualitas produknya. Terus lagi itu bisa ciptain lapangan kerja kayak yang tadi. Soalnya kan karena kita bagus, terus banyak usia produktifnya juga, jadi kan lebih bagus juga buat kitanya gitu. Ada perkembangan teknologi sama ilmu pengetahuan juga. Jadi kan kayak istilahnya bisa jadi kayak sharing gitulah, sharing tuker ilmu. Jadi nanti kita bisa ngecepatin kemajuan ipteknya, ngedorong sektor pariwisata juga bisa. Terus buat dampak negatifnya itu bisa jadi tantangan bagi kita yang produk-produk lokalnya karena kan bersaing sama yang dari luar. Terus ada juga ketergantungan sama negara-negara yang udah maju gitu. Ada juga lagi persaingannya yang nggak sehat, kayak misalnya industri kecil, menengah bisa terancam. Ya balik lagi kayak yang poin pertama sih, tantangan bagi si produk lokalnya gitu. Dan bisa juga potensi eksploitasi sumber daya alam karena banyak yang dipakai terus tapi nggak apa namanya, setelah dipakainya itu nggak ada kayak pemulihannya gitu. Paling kurang lebihnya kayak gitu sih. Oke, aku mau coba jawab pertanyaan Fahri. Tadi emang betul yang di-mention sama Fahri kalau salah satu masalah masalah investasi di Indonesia itu banyak tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah yang bisa nimbulin risiko pajak berganda dan mengurangi kepastian hukum. Mungkin kalau pendapat dari diskusi kelompok kami, kalau sebagai pemerintah mungkin perlu diadakannya standarisasi aturan-aturan antara pusat daerah sehingga enggak jomplang gitu antara di pusatnya dan daerahnya. Dan bisa ada koordinasi fiskal antara pusat dan daerah lewat undang-undang HKPD gitu. Itu mungkin jawaban dari kelompok kami. Gimana Fahri? Oke oke. Terima kasih ya jawabannya. Oke, Untuk yang tinggal pertanyaannya, Indri ya. iya Pak. Tadi Indri. pertanyaannya Indri itu apakah ada peraturan khusus yang bisa melindungi investor retail dari resiko penipuan atau manipulasi harga? Jadi ini aku sebutin 3 aja. Jadi di Indonesia ini ada peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi yang pertama ini ada larangan manipulasi harga dan insider trading. Nah, pada pasal 91 yang pertama itu melarang pihak manapun melakukan manipulasi harga efek. Nah, yang kedua ini ada yang pasal 92 UU PM itu melarang pihak yang memiliki informasi orang dalam. Jadi ini tidak boleh memperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Yang ketiga itu ada kewajiban keterbukaan informasi pada pasal 86 sampai 89 Undang-Undang PM. Nah, jadi perusahaan publik ini wajib menyampaikan laporan yang benar dan terbuka kepada publik. Intinya itu harus transparan agar investor itu tidak dirugikan kalau ada informasi yang palsu atau tertutup. Menambahkan untuk melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Kamila, selain undang-undang itu juga ada pengawasan oleh instansi tertentu, yaitu yang pertama OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang berwenang memberi sanksi administratif, denda, sampai pencabutan izin terhadap pihak yang melanggar. Dan juga Bursa Efek Indonesia atau BI yang memiliki aturan perdagangan, suspensi saham, dan mekanisme auto rejection untuk mencegah kegiatan yang tidak wajar. Apakah menjawab, Indri? Baik, terima kasih Kamila dan Gabriel.
Terima kasih. Baik, luar biasa. Pertanyaannya bagus ya, jawabannya juga saya rasa sudah cukup ya menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan. Saya akan coba resume ya. Kan pertama pertanyaan dari Sylvia ya, intinya tadi dia sudah dijawab juga ya, sudah dijawab oleh Al-Hadino ya. Terkait dengan apa sih yang membedakan dua jenis investasi ini ya, yaitu PMDN dan PMA ya. Tadi sudah dicoba jelaskan, tentunya ada kekhususan ya, baik di penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing ya. Yang karena kan bisa lihat di materi presentasi ya, PMDN tentunya dari segi PMDN pemilik penanaman modal dalam negeri, dari segi kepemilikan modalnya ya, itu harus dalam negeri, artinya warga negara Indonesia ataupun badan yang didirikan di Badan Hukum Indonesia. Sedangkan penanaman modal asing itu harus dapat dilakukan oleh pihak asing ya, bahkan bisa sampai 100% ya asing atau melalui joint venture ya. Nah, kemudian di penanaman modal dalam negeri ya, sifat keterbukaannya lebih fleksibel ya, bidang-bidang usaha yang masuk ke dalam istilahnya yang terbuka ya, itu lebih fleksibel. Sedangkan di penanaman modal asing bidang-bidang yang tertutup lebih banyak ya, atau ada lebih banyak persyaratan-persyaratan rekan-rekan ya. Misalnya kalau di penanaman modal asing ya, terkait dengan izin-izin ketenaga kerjaan asing ya, visa ya, terkait dengan perizinan ya, juga ada perbedaannya ya rekan-rekan. Kemudian yang paling terasa ya, mungkin terkait dengan hak-hak atas tanah ya, hak-hak atas tanah di hukum agraria ya rekan-rekan ya, di mana penanaman modal dalam negeri ini diberikan hak-hak yang lebih ya, yang lebih luas ya. Kalau di penanaman modal asing ada pengetatan dari segi pengawasannya ya rekan-rekan ya. Kemudian juga perlakuan hukumnya juga ya. Kalau di undang-undang penanaman modal asing ini nanti tidak hanya hukum dalam negeri ya, hukum Indonesia, tapi juga nanti terkait dengan hukum internasional. Nanti rekan-rekan akan belajar tentang kontrak ya, hukum kontrak internasional ya. Kita akan lihat bagaimana ternyata perlakuan hukum ya di dalam negeri itu tidak terlepas nanti dengan subjek hukum internasional. Jadi ada konsekuensi di bidang hukum internasional, terutama nanti ya, terkait dengan penyelesaian sengketa ya melalui pengadilan-pengadilan internasional seperti arbitrase ya. Kita misalnya lihat kasus terakhir, banyak Indonesia ya sebagai negara yang menjadi tujuan investasi ya, justru banyak digugat di badan-badan penyelesaian sengketa internasional seperti arbitrase dan pengadilan internasional. Jadi hukum internasional juga sangat terkait nanti dengan penanaman modal asing karena adanya pihak asing ya, sehingga harus senantiasa harmonis ya dengan hukum internasional, terutama yang dikeluarkan oleh badan-badan organisasi internasional ya, seperti World Trade Organization ya. Rekan-rekan ya, jadi secara prinsip ada perlakuan khusus ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya Indri ya, terkait dengan investasi digital, tadi sudah dijawab juga dengan baik oleh Kamila ya dan Gabriel ya. Kamila dan Gabriel sudah menjawab dengan baik. Intinya memang ada tantangan yaitu adanya ketidakpastian ya, kemudian instrumen hukum yang belum berjalan dengan optimal ya. Tapi secara normatif tadi sudah dijelaskan juga memang ada banyak
instrumen-instrumen hukum yang bisa menjadi pelindung ya, yang menjamin perlindungan untuk investasi digital ya, seperti misalnya aset kripto ya, kemudian juga kita melihat penggunaan NFT ya. Ini memang rawan akan penipuan ya, atau pelanggaran hak-hak konsumen ya. Maka di sini tadi sudah dijelaskan oleh Gabriel ya, adanya lembaga-lembaga yang menjamin itu, seperti misalnya OJK ya. Atau kita juga bisa menggunakan instrumen-instrumen hukum, undang-undang ITE misalnya terkait dengan penipuan ya. Kemudian juga undang-undang perlindungan konsumen ya, atau undang-undang perlindungan undang-undang perlindungan konsumen ya, undang-undang perlindungan konsumen itu yang bisa. Kemudian juga undang-undang P2SK ya, undang-undang P2SK tentang sektor keuangan ya, tentang sektor keuangan juga bisa kita gunakan ya untuk memberikan jaminan. Jadi memang peran dari lembaga-lembaga pengawas di sini sangat penting, yaitu OJK, kemudian juga Bapeti ya, Bapeti, badan yang terkait dengan produk-produk ya, produk-produk bursa berjangka ini ya, produk investasi digital, kemudian juga Menkominfo tentunya, Menkominfo yang mengatur terlibat dalam pengawasan ekosistem digital. Ya rekan-rekan ya, tadi sudah dijawab sebenarnya, sudah sangat bagus ya, bagaimana regulasi ya hukum bisa memberikan jaminan tadi terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen investasi digital ya. Ya rekan-rekan ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Farih ya, Farih juga sangat bagus sekali, yaitu terkait dengan inkonsistensi regulasi pemerintah pusat dan daerah, luar biasa ya. Dan juga sudah dijawab oleh kelompok 3 ya. Intinya apa? Tumpang tindih ya, ketidaksinkronan tadi ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ya. Maka di sini perlu solusi ya. Tentunya solusinya ya sinkronisasi ya, regulasi pusat dan daerah, karena otonomi daerah tadi memang akhirnya memicu ya hambatan ya, terutama di bidang perizinan ya. Kita melihat ketidakpastian misalnya dengan adanya pergantian kepala daerah ya, yang suatu misalnya contohnya di Bogor ya, Sumarekon gitu ya, saya yang tinggal di Bogor ya, Sumarekon Bogor ya, ataupun beberapa tempat-tempat yang kita lihat sudah berdiri ya, kemudian dengan munculnya kepala daerah yang baru tiba-tiba ya dibongkar ya, tiba-tiba dihentikan izin operasinya. Tentunya ini memberikan ketidakpastian ya, karena makanya solusinya ya harus dilakukan sinkronisasi tadi ya, regulasi-regulasi ya, kemudian juga harus ditingkatkan lagi ya kapasitas dari pemerintah daerah itu ya, sehingga ketika melakukan kebijakan ya benar-benar mengedepankan ya prinsip-prinsip tadi ya, politik hukum investasi yang tidak lain tujuannya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif ya, tentunya dengan praktek-praktek tadi akan menimbulkan kelesuan ya di bidang investasi ya kan ya. Saya kira itu. Dan juga penyederhanaan prosedur perizinan itu juga penting ya. Yang terakhir pertanyaan dari Nabila ya, terkait dengan politik pintu terbuka ya, yang intinya memang mendorong ke arah perdagangan bebas ya, masuknya modal asing. Tentunya tadi ada dampak positifnya ya, itu sudah dijelaskan tadi oleh Al-Hadino juga ya. Tentunya dampak positifnya ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, meningkatkan lapangan kerja ya, mendorong pembangunan di negara kita ya, alih teknologi ya, dan juga diharapkan meningkatkan pasar ekspor ya, pembangunan daerah-daerah tertinggal. Tapi memang ada tadi dampak negatif yang perlu diwaspadai ya, misalnya masalah ketergantungan ekonomi ya, persaingan yang tidak seimbang ya. Makanya perlu tetap pemerintah senantiasa ya memitigasi ya, menilai, mengevaluasi
Ya, dampaknya ketika terjadi kerugian bagi kepentingan nasional, maka di situ harus dilakukan ya tindakan-tindakan hukum yang memang diperbolehkan ya, diizinkan oleh hukum internasional ya, termasuk juga prinsip-prinsip dari hukum investasi ya, misalnya ya kita melakukan negosiasi ulang ya terhadap negara ataupun mitra dagang yang memang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Misalnya ketika terlalu dominan sektor-sektor yang dikuasai sehingga mengganggu industri dalam negeri, ya kita bisa melakukan negosiasi ya. Kita bisa meminta secara sukarela ya negara mitra ataupun mitra dagang kita tersebut ya untuk menghentikan ataupun menyesuaikan dengan keinginan kita ya. Kemudian kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan, bisa membuat regulasi-regulasi yang memang diizinkan oleh hukum perdagangan ataupun hukum investasi internasional. Ya, misalnya kalau sudah ada kerugian yang yang terjadi karena politik pintu terbuka tadi atau karena perdagangan bebas, maka bisa menggunakan instrumen-instrumen seperti pengenaan ya biaya masuk, tindakan pengamanan ya atau biaya masuk anti dumping kalau memang praktek perdagangan tidak jujur ya dilakukan oleh negara-negara mitra dagang Indonesia ya. Nabila ya. Jadi itu saya kira bagus sekali ya, masih ada waktu setengah jam lagi, silakan yang mau berpartisipasi ya, gunakan kesempatan ini karena kita tinggal tiga pertemuan lagi ya. Ini udah pertemuan keempat, cepat sekali ya. Nah, jangan sampai momennya terlewatkan. Silakan rekan-rekan yang masih ingin berpartisipasi, kelompok 6 pun, kelompok 3 pun ya siap menjawab ya. Silakan. Yang ingin berpartisipasi dipersilakan. Masih ada kait dengan hukum investasi. Berikut saya akan sambil menunggu ya. Silakan yang mau berpartisipasi langsung raise hand aja. Tadi ada materi apa ya yang belum saya sampaikan. Berapa orang nih yang hadir? 37 ya. Absen jangan lupa ya. Nanti absennya pakai link dari apa namanya? Dari Google Form ya, dari Google Form. Semua materi sudah disampaikan ya, oke? Sampaikan ya. Oke, teman-teman sudah. Oke, nah ini yang menarik tadi ya, masalah politik hukum ya. Saya kira ini yang akan perlu apa namanya? Perlu ya share screen dulu ya. Nah ini jadi ada ya, perubahan kebijakan ya. Jadi kebijakan yang lama itu memang lebih cenderung mengarah ke politik tadi ya, politik pintu tertutup gitu ya. Kemudian yang terbaru ya kita mengarah ke politik pintu terbuka tadi ya. Jadi sebelumnya kan ada banyak pembatasan ya, misalnya terkait dengan jangka waktu ya investasi ya yang dulu 30 tahun dibatasi 30 tahun ya, kemudian hak atas tanah juga dibatasi ya, termasuk juga pemakaian tenaga kerja asing ya. Bahkan dulu ya di undang-undang penanaman modal yang lama ya, di masa orde lama dapat dilakukan nasionalisasi ya. Tapi dengan politik yang baru, politik hukum yang baru ya,
Maka kita lihat lebih dominan di sini ya keberpihakan terhadap penanaman modal asing ya kan ya. Oke, saya kira menarik ya. Ini memang ada sebuah pertentangan hukum ya yang senantiasa diperdebatkan ya terkait dengan penguasaan asing atas sumber-sumber ya daya alam dan juga sektor-sektor yang terkait dengan hajat hidup orang banyak ya, sehingga tadi kita lihat politik hukum dari hukum investasi ini yang itu bersumber dari Undang-Undang Dasar ya 1945 pasal 33 di mana ya pasal 33 tadi ya. Negara harusnya ya menguasai ya sektor-sektor penting. Bentar ya. Tadi di mana? Ya. Nah ini. Bukan. Mana politik hukumnya tadi? Politik hukum investasi ya kan. Nah ini ya. Asas politik hukum di sini. Nah ini. Nah, dari yang Undang-Undang Dasar ya. Jadi harus dikembalikan ke Undang-Undang Dasar ya pasal 33 tadi ada di slide-nya kelompok 3 ya. Kok di sini nggak ada ya? Nah ini dia ya asas ya pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebenarnya yang menjadi pegangan ya harusnya. Jadi ketika kita melihat praktek ataupun aturan-aturan hukum investasi itu bertentangan ya dengan pasal 33 ini. Nah, ini bisa kita lakukan challenge ya. Kemarin karena kan sudah belajar tentang hukum administrasi negara ya ataupun hukum tata negara. Di situ bisa kita lakukan pengawasan hukum dalam bentuk misalnya judicial review ya. Jadi misalnya kita lihat ya praktek dari investasi ini yang semakin mengarah kepada free fight liberalism ya. Tentunya ini bertentangan nanti ya, bertentangan dengan asas kekeluargaan ya, bertentangan juga dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana cabang produksi yang penting harus dikuasai negara, ini kok malah dikuasai oleh asing. Nah, ini bertentangan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, tentunya memang ada produk-produk hukum ya dari undang-undang yang mengarah tadi ya kepada praktik-praktik ya yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi ini yang menjadi sangat penting ya yang rekan-rekan nanti perlu jadikan pegangan ya ketika berbicara tentang hukum investasi dari segi normanya gitu ya. Nah, tentunya yang lebih penting lagi secara praktik ya memang bagaimana ya rekan-rekan nanti bisa secara praktik ya bisa menyelesaikan hukum investasi ini, misalnya bagaimana mendirikan suatu mendirikan suatu perusahaan penanaman modal asing ya, perusahaan penanaman modal dalam negeri, bagaimana persyaratan-persyaratannya. Nah, itu juga hal yang sangat penting. Saya kira itu ya rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjutkan dengan kuis ya, cukup. Saya kira tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Baik ya. Nah, nanti kita akan upload ya di di Tech Center Unpad ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Tadi sudah banyak materinya ya untuk tugas nanti itu aja, kuis aja ya. Oke, terakhir kita tutup ya dengan pantun lagi nih ya, pantun lagi ya. Berlayar jauh membawa harapan ya, singgah sebentar di dermaga hukum. Mari kita buka wawasan tentang investasi dan pasar yang makmur dan umum. Wah, nggak nyambung ya. Satu lagi nih ya. Ke pasar beli semangka ya, dibuka malah isinya tomat.
belajar hukum jangan banyak drama. Nanti investasi malah jadi surat wasiat. Baik, terima kasih ya rekan-rekan. Silakan yang ingin live. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kita akan tonton lagi di YouTube ya, YouTube Tech Center Unpad ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa absen dan juga nanti kuisnya dikerjakan ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Ya, atas sama-sama. ilmunya, Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih Izin Pak. keluar, Pak. Ya, sama-sama.